Shalom, apa kabar? Semoga semua tetap sehat, kuat, dan bergairah di dalam Tuhan. Secara jasmani kita membutuhkan banyak perkara, termasuk lingkungan yang aman, tempat yang bersih, dan juga air yang bersih. Semua itu mudah didapatkan secara gratis. Apalagi kalau di Indonesia tidak ada hitung-hitungan airnya begitu melimpah-limpah, beda dengan Australia ya. Di Australia airnya sangat-sangat perlu diperhatikan supaya tidak terbuang-buang karena airnya tidak sebanyak di Indonesia. Begitu pentingnya kita harus memenuhi kebutuhan jasmani kita, apalagi hal-hal rohani. Kalau hal-hal rohani sangat perlu diperhatikan karena tubuh manusia bukan saja terdiri dari tubuhnya, rohnya juga ada, jiwanya juga ada. Kalau kita hanya memenuhi hasrat tubuh kita, hasrat jiwa kita yaitu keinginan, kehendak, bahkan juga pikiran kita, maka itu belum cukup karena roh kita yang terdalam perlu diisi. Dan satu-satunya yang perlu ngisi adalah roh Allah. Di dunia ini ada dua roh, roh jahat atau roh yang baik. Kalau mau diisi dengan roh Allah, roh yang baik, kita harus minta roh Allah atau Allah sendiri yang mengendalikan dan mengisi hidup kita. Caranya kita perlu kerjasama dengan Allah. Allah telah mengirim Yesus Kristus ke dalam dunia supaya kita memanggil Allah di dalam Yesus Kristus, maka rohnya itulah yang akan mengisi kita. Betapa gampangnya bukan? Apabila kita bilang, Yesus tolong, kiranya rohmu mengisi hidupku. Bagaikan botol yang terus diisi dengan air, maka air itu akan memenuhi botol itu. Kehidupan kita, kalau kita buka mulut kita, maka roh Allah akan mengisi kita. Buka dengan kata, Tuhan, aku percaya Engkau adalah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus yang datang, sehingga kita bisa merayakan rame-rame Christmas, hari Natal. Itu adalah sejarah yang tidak bisa terhapuskan, membuktikan bahwa Allah ingin berkenalan dengan kita lewat kehadirannya, kelahirannya Yesus Kristus ke dalam dunia, supaya kita izinkan dan kita kenal dan izinkan dia tinggal dalam hidup kita. Maka rohnya setiap hari akan memenuhi kehidupan kita. Seperti kalau saudara rasa haus, saudara minum lagi, haus minum lagi. Demikian juga Allah mengajarkan dalam Alkitab, kita perlu berdoa setiap hari, memuji dia, supaya ketika kita buka mulut kita, kita memuji dia. Apalagi kalau kita baca firman-Nya, maka roh Allah akan terus mengisi kehidupan kita. Luar biasa bukan? Betapa gampangnya apabila kita mau diisi oleh roh Allah. Itu sebabnya setiap kali kita habis doa, habis memuji Tuhan, apalagi habis ke gereja, jiwa kita dipuaskan, roh kita juga dikenyangkan. Yang haus akan dikenyangkan. Mari kita puji dia dengan pujian ini, lalu kita berdoa bersama-sama ya. Liriknya saudara bisa baca di bawah tulisan atau rekaman ini ya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Sinarilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku.
Kami menyembah, syukur Tuhan. Kami menyembah, pandang kebesaran-Mu. Syukur Bapa, kami bersyukur. Syukur Yesus. Kita berdoa ya, taruh tangan saudara di dada ketika saudara membutuhkan doa bantuan. Tuhan, kami taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami undang Engkau tinggal dalam hidup kami. Isi kami dengan kuasa-Mu. Roh-Mu yang hidup, roh yang baik itu terus mengisi sehingga semua hal-hal yang jahat akan terus keluar karena tidak mampu untuk bersahabat dengan hal-hal yang baik. Bantu kami Tuhan, terangi hati kami, pikiran kami, jiwa kami, bahkan roh kami. Karena ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, disitulah Engkau akan menerima kami apa adanya dan mengisi kami, memulihkan kami, menyembuhkan yang sakit. Tolong mereka yang sedang sakit. Angkat segala luka-luka dalam hidupnya, kepahitan, rasa dendam, rasa sakitnya. Kami cabut semua dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Sirami dengan air kehidupan supaya tanahnya yang gersang, hatinya yang kering bisa dilembutkan dengan kuasa air kehidupan itu di dalam Yesus Kristus. Berkati mereka yang sedang sakit, terutama yang kena COVID, Tuhan jamah dan beri sembuh semua virus corona. Kami usir, pergi tinggalkan dalam nama Yesus. Bahkan yang stres, yang tertekan batinnya, jiwanya, rohnya, supaya Tuhan juga cabut tekanan itu di dalam nama Yesus. Berikan penyerahan diri, berikan kemampuan untuk berubah dengan pola hidup pikiran Allah, supaya semua tekanannya digantikan dengan kelegaan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjanjikan kesembuhan bagi kami yang datang kepada Tuhan. Angkat semua sakitnya, baik yang sakit diabetes, sakit di mata, sakit di tulang-tulang, bahkan sakit yang di pinggang. Kalau Tuhan sudah tolong orang yang sakit pinggang, tolong semuanya Tuhan yang berharap dan berdoa bersama kami supaya dapat kesembuhan. Pegang pinggang saudara di dalam nama Yesus. Semua yang sakit pinggangnya akan usir, pergi tinggalkan, darah Yesus sucikan. Berkati mereka yang habis operasi katarak, Tuhan jamah dan berikan pemulihan. Bahkan yang masih belum terang penglihatannya, jamah dan berikan kesembuhan. Semua tekanan yang di mata, buram ataupun rabun, kami usir, pergi tinggalkan dalam nama Yesus. Bebaskan mereka yang sakit ginjal, yang sakit asma, diabetes, kolesterol, dalam nama Yesus kan usir, pergi tinggalkan. Pimpinlah langkah hidup kami untuk terus bisa mencocokkan gaya hidup kami seperti firman Allah, sehingga ketika kami menghampiri Tuhan, maka dengan mudahnya kami cocok dengan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan kami, ampuni kami, dan berikan kesempatan untuk terus bisa terbuka bagi Tuhan, setia menanti-nantikan Tuhan, setia untuk memuji, menyembah Tuhan, sehingga air kehidupan melimpah-limpah terus mengisi kehidupan kami. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, rumah tangga, keluarga, bahkan masa depannya. Tolong mereka yang sedang mengalami kekacauan supaya Tuhan berikan kedamaian, sukacita Allah turun dalam hidupnya. Bahkan mereka yang sedang berada di dalam kesulitan untuk membangun rumah tangga, berikan pasangan yang baik, yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Berkati Tuhan supaya setiap anak-anak-Mu bisa memiliki keluarganya masing-masing yang rukun, yang damai, yang bahagia. Berkati anak cucunya, mantunya, bahkan semua keluarganya, biar semua dapat seiring senada menuju kepada tujuan yang sama, memuliakan Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus yang pernah mati di salib dan 3 hari kemudian bangkit untuk menyelamatkan kami semua.
Itu sebabnya semua kutuk dosa sudah dikalahkan. Kami hanya kembalikan semua pikulan beban berat kami masing-masing. Dan biar Tuhan sendiri yang menggantikan kelegaan, pengampunan, pemulihan. Kami serahkan pekerjaan anak-anak mereka yang mau jual toko, berikan pembeli yang baik. Yang mau jual tanahnya, berikan pembeli yang baik. Kami berdoa Tuhan supaya mereka yang belum pelayanan, supaya buat hatinya mau melayani Tuhan. Karena talenta, kemampuan yang Tuhan berikan itu apabila kami persembah kepada Tuhan, itu Tuhan akan berikan kepercayaan yang lebih banyak lagi. Sehingga makin banyak orang-orang bisa datang kepada Yesus dan diselamatkan. Karena hanya Yesus satu-satunya yang mampu memberikan jalan kehidupan, keselamatan. Itu sebabnya Tuhan bukakan hati kami untuk terus bisa menerima Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Supaya kehidupan kami makin hari makin dicerahkan oleh kuasa Roh Allah. Terima kasih Tuhan, kami mau masuki hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.